Kalau ditanya striker timnas yang paling berkesan siapa? Masih ingat nama? Dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau zaman dulu saya masih senang dengan Bambang Nurdiansyah, Ricky Yaakob almarhum. Oke sih pemain-pemain itu. Tapi masih sebelum-sebelumnya kan bagus kan, pemain-pemain dari Sidianto kan. Pemain-pemain itu dia. Tapi kalau kesininya kan Banur udah bagus, ya kan? Ricky udah ada dong, Ricky Ricky udah ada kan. Terakhir Rocky Putrai kan oke juga. Bang Pamungkas. Wah, apalagi bekas mantan anak buah. Wih, Persija. Persija. Kan kalau Bambang udah nggak usah perlu ngomong, udah memang top udah, ya kan? Teman-teman, kita bahas striker timnas di AFF yuk. Ada apa dengan striker? Banyak yang bertanya-tanya. Ini striker kita nggak puas nih. Ada di komen di YouTube kita, di channel kita, mungkin di channel Bang Ropan juga. Udah istirahatkan aja Ezra, udah istirahatkan Dedik, gak berguna. Emang nggak ada artinya. Tapi kita tanyalah, diskusi dengan Bung Ropan. Ada apa dengan striker kita? 4 pemain dibawa sama Sintayong. Mana yang memuaskan? Begini, sebenarnya kan kalau mereka produktif pasti tidak akan dipertanyakan. Masalahnya sekarang kan tidak produktif 4-4 ini. Makanya kan dicoba terus kan, kalau nggak Ezra, Dedik, Yudo dimainkan ya. Saga Hanif terakhir walaupun hanya sedikit sekali waktunya. Nah itu dia, coba kalau mereka bisa mencetak 3 gol misalnya. Tidak ada yang mempertanyakan striker kita bisa mandul. Nah itu saya katakan bahwa tanpa juga striker kita punya keuntungan bahwa kita punya lini kedua bagus. Nah kenapa sekarang ada 4 striker tidak membuahkan hasil? Maka memang waktunya sempit bagi seorang STY untuk melihat pemain-pemain yang terbaik yang ada di kompetisi kita kan. Waktunya dia sempit. Kalau cuma 4-5 bulan dia untuk melihat pemain untuk bisa mengambil, sulit. Dia harus melihat satu kompetisi itu full setahun atau 2 tahun baru dia bisa mengambil. Makanya di sini kan dia lihat dulu nih. Siapa di antara Dedik, di antara Yudo, Sagara untuk bisa Ezra yang bisa dimainkan. Makanya tidak tetap selalu yang dia mainkan di depan. Karena kita punya keuntungan dengan lini kedua kita yang bagus, lini serang kita. Itu galak lini kedua. Galak banget gitu. Teman-teman, kita ini lagi di studio Metro TV habis Soccer Time. Tadi bicara dengan Ketum PSSI Pak Iwan Bule. Dia bilang akan ada evaluasi dengan lini depan dengan Sintayong. Ya, saya pikir itu sebuah kata-kata yang sangat normatif. Tapi kalau Bung Ropan melihat dari 4 striker ini yang paling memenuhi harapan ekspektasi Bung Ropan? Kalau terakhir ini kan ada yang mengatakan jelek bahwa Ezra kurang begitu bagus, apalagi kemarin melawan Singapura. Tapi kan di awal-awal juga kan dia banyak dimainkan. Selalu, kalaupun datang dari bench selalu dia yang akan terjadi pergantian. Dan dia sudah membuat 1 gol. Jadi memang semua 4-4 ini kita tidak melihat sesuatu yang spesial yang bagus ya. Kecuali memang ada sedikit yang baik karena Ezra bisa membuat gol. Itu aja. Tapi kalau melihat kemarin di leg pertama West sulit. Lawan Singapura. Iya, bayangkan dia dimasukin 46 keluar 70. Rugi kan? Jadi tidak sesuai. Makanya STY ini mungkin agak marah, agak kecewa. Karena tidak hilang satu pergantian pemain. Iya, dan mungkin ada sesuatu yang dia bilang ke Ezra tidak dilakukan oleh Ezra di lapangan. Ya kita nggak tahu kan, kita nggak tahu itu kan. Sehingga Sintayong gue tarik aja lo keluar. Tapi bukan karena cedera ya. Karena yang ditarik striker, masuk striker. Bukan Hanif. Masuk Hanif yang bukan sebuah pergantian strategi dari striker masuk back gitu ya. Ya tapi Hanif kan begitu masuk ada satu on target yang dia putar balik tembak kan lumayan. Cuma memang belum ada jam bermain dia kan sedikit sekali ya. Mesti diberikan kesempatan saya pikir. Dan ini akan dievaluasi bagi STY untuk ini. Kenapa striker kurang begitu bagus? Makanya tadi kan saya bilang kalau memang cuma ukuran untuk turnamen pendek bawa aja Spaso untuk bisa. Tapi kan STY nggak mau itu kan. Dia mungkin punya pilihan, punya pertimbangan sendiri untuk dia ingin mencoba melihat ini sejauh mana nih 4 striker ini yang saya bisa pakai untuk ke depan. Karena selalu kan mungkin dia berpikir 2-3 tahun ke depan. Bukan hanya ini juga itu. Tapi kalau 2-3 tahun ke depan Dedik udah 27 tahun. Kalau 2 tahun lagi masih bisa lah. Masih bisa ya? Masih bisa. Tapi mungkin Yudo sama Hanif dia bisa Hanif yang bisa banyak. Dia. Banyak yang mengatakan Hanif butuh bermain lagi supaya lebih galak lah anak muda ini. Tapi kita mau mundur ke 2010. Striker yang kuat diingatan adalah Christian Gonzalez. Lalu Asian Games ada Beto Goncalves. Beto ya. Kita ngomong kemudian ada Spaso yang juga naturalisasi. Kemana striker asli kita? Kita hanya kenal siapa striker nomor yang target man ya nomor 9. Iya. Setelah BP sudah nggak ada. BP terakhir yang paling betul-betul di atas ya. Striker kita di tim nasional. Setelah itu nggak ada. Tetapi saya bilang ini menarik ya. Kita dulu punya Gonzalez, bahkan punya Greg Naukolo, masih ingat kan? Iya. Ya, punya sekarang ada Spaso. Itu kok mereka tidak bisa Beto. Kok tidak bisa dalam satu tim diambil semua pada
2-3 tahun yang lalu tuh 4 tahun lalu. Kalau masih main. Pak sampai sekarang kan Beto masih main di Persis. Iya kan? Spaso masih Bali. Bayangin kalau 5 tahun lalu. Bagaimana kalau mereka bisa berkumpul? 4-5 tahun lalu kan masih bagus berarti. Kondisi mereka kok tidak ada dalam tim itu kan. Bio Paulin bagus di belakang. Kayaknya masing-masing periode naturalisasi sesuai dengan kemauannya bukan karena kebutuhan. Buktinya pemain naturalisasi mana yang bertahan lama? Ya, betul itu juga. Hanya demi turnamen. Kita naturalisasi Christian Gonzalez demi AFF. Ya, AFF. Kita naturalisasi Beto untuk Asian Games. Iya, SEA Games juga kan? Iya, SEA Games. Bukan untuk jangka panjang, misalnya naturalisasi umur 17-18 tahun lumayan ya, bisa dimain panjang. Kita sebenarnya mesti lihat untuk ke depan memang itu. Elkan Bagot misalnya kan diambil ke sini kan dia sudah bisa lihat 19 tahun. Jadi bisa ke depannya bagaimana. Kok Elkan kan pilihan ya? Iya. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat kan ada 4 mungkin 3 sampai 4 pemain yang naturalisasi oleh STY tapi semua di belakang. Belakang itu. Gue bingung padahal dari awal selalu dia bilang kan bahwa lini depan itu krisis, sulit kita finishingnya kurang. Bagaimana? Tapi kan nggak ada yang dicalonkan untuk 2 pemain lah dibawa untuk di depan gitu taruh. Kan lebih bagus. Ada si Esra cuma kan, tapi lihat mainnya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan stylish lah Esra, bukan tipe striker nomor 9. Betul. Kalau menurut saya ya kayak ini dinamis geraknya tuh tidak langsung hajar ke gawang. Mungkin tapi dia mau buka ruang gerak. Dia mau ikut seperti Luca Toni dulu kan main stylish bagus, tapi Luca Toni kan tajam. Komparasinya Luca Toni. Jauh sekali komparasinya, agak jauh ya. Tapi kan mainnya begitu-begitu. Esra main kemarin, aduh, makanya ditarik keluar cepat. Itu sulit. Kalau main mungkin di besok di leg kedua, saya pikir nggak usah dia. Mungkin judo aja ditampilkan atau Dedik duluan bermain ya. Bersama dia sama Egy aja bermain depan. Udah bagus menurut saya. Kalau memang mau dicoba kan. Dia sama Egy, ya sudah. Witan sama Irfan bermain tetap dari sisi flank. Mungkin itu kan bisa dicoba ya. Tetap striker kita harus coba terus. Karena kan keberadaan striker itu untuk bisa menarik perhatian lawan. Buka ruang Witan masuk. Betul. Buka ruang buat Irfan Jaya masuk kan striker tuh tidak harus nyetak gol. Tidak, iya. Betul. Dia buka ruang. Tapi ketika striker kita tak satu pun yang memuaskan, hanya satu striker yang mencetak gol, ya bertanda tanya juga sih Eropa. Itu yang muncul pasti tanda-tanya besar bahwa kita punya 4 striker, tapi satu striker ini cuma satu bisa membuat gol. 13 gol itu dibuat oleh pemain sayap semua kan, pemain belakang, gelandang bertahan, bahkan pemain fullback yang membuat gol. Iya. Jadi ini yang sulit memang buat kita. Kalau tadi di acara Soccer Time gue mau mengusulkan ke Pak Ketum dan sebagai orang yang pernah mengelola sepak bola di Indonesia, pernah jadi manajer klub, mungkin nggak usulan gue itu bahwa ada periode tertentu strikernya jangan lagi pemain asing, supaya menyediakan materi buat timnas. Sebenarnya begini, itu memang sulit kalau mau diterapkan kan, karena setiap negara kompetisi kan bebas aja dia mau ambil pemain striker apa semua kan, mau di Inggris itu yang Inggris dialami oleh Inggris kan, karena kurang pemain-pemain depan yang bagus. Semua ada pemain-pemain depan yang dari luar juga kan, yang ada kapten-kapten yang terjadi. Nah di Indonesia sebenarnya itu tergantung dari klub, makanya harus ada pembinaan dari tim lapis kedua, tim junior, tim B yang bagus. Kompetisi ini yang harus diputar dengan baik sehingga setiap klub kompetisi itu bisa mengambil pemain-pemain muda dari tim B ini. Mau nggak klubnya begitu? Ya itu makan tergantung dari PSSI. Semua kan dari PSSI nggak bisa bikin apa-apa. Kalau PSSI-nya dibikin aturan gitu ya? Iya dong. Aturan. Dengan harus ada pemain cadangannya, harus ada tim misalnya 19 tahun atau 18 tahun yang harus terdaftar di cadangan. Ini yang sebenarnya sudah berjalan mungkin. Cuma nggak diterapkan terus bisa bermain. Atau minimal menit bermainnya sekian. Iya, bisa. Striker Indonesia anak muda menit bermainnya sekian, kenapa? Kita butuh pasokan untuk timnas. Iya. Kalau gini gimana? Sehingga kan bisa dilihat oleh pelatih kan. Iya. Kalau dia nggak lihat mana nih striker cadangan melulu, nggak dimain gimana mau dilainnya? Nggak ada jam terbang, nggak dapat. Striker asing terus yang dimain. Nah, makanya kan itu yang mereka harus dicoba, harus tetap mencoba striker muda ini harus dilihat, harus diberikan jam bermain yang banyak sehingga pelatih bisa mengontrol, bisa melihat itu, bisa diambil di tim nasional. Kalau nggak susah. Iya, dari mana dia mau lihat? Kalau jadi pemain sepak bola, lihat nggak ada peluang nih buat main kalau striker. Udah jadi gelandang harus jadi back aja. Harus dihimbau. Ke klub-klub itu harus dihimbau. Harus ada pertemuan untuk mendatangkan pemain-pemain yang bagus, ya striker yang bagus harus begitu. Harus kerjasama yang baik di antara klub dan PSSI yang benar. Pertanyaan penting, melawan Singapura di semifinal kedua, siapa pemain yang dinantikan aksinya oleh Bung Ropan? Egy dong.
Egy dong. Kita kan nggak bisa lihat selama ini. Mau lihat dia mau nggak bisa main bisa nggak? Karena kan dia sudah nggak mengikuti cara bermain sekarang di 4 atau 5 pertandingan terakhir ini kan. Dia tidak main. Nah, mampu nggak dia beradaptasi dengan keadaan sekarang? Atau dia masuk hanya merusak? Yang ada di dalam. Misalnya, iya kan misalnya kan begitu. Kan sekarang udah bagus kan? Dengan dia masuk bisa aja mungkin Witan agak sedikit mainnya agak posisi kurang. Siapa? Nah, gitu kan? Posisi siapa di 11 itu Egy akan masuk? Masuk ke depan aja, jangan ganggu Witan. Witan tetap taruh aja di sayap sama Irfan. Nah, dia ke depan aja. Berarti di depan. Berdiri di belakang striker. Nah, katakan begini, main 4-4-1-1. Katakan gitu. Kan ada Ricky. Ya, Ricky kan di tengah. Iya, di depan aja Dedik. Rahmat Irianto. Iya, Dedik di depan, di belakangnya ini Egy. Rahmat Irianto sama Ricky, kemudian Witan sama Irfan. Berarti pakai 4 back dong? Iya dong, 4 back, 4-4-1-1. Bukan 3 center back lagi? Nggak usah center back, ngapain? Kita harus menang ini, harus betul-betul lawan. Kalau ini rugi kita pakai 3 back. Nggak, kalau saya sih, tapi semua kan datang dari Sintayong juga. Kan harapan, beda. Kalau saya harapan saya 2 back aja. Gitu. Fakhrudin sama Dewa. Udah. Oh, bukan Bagot? Bukan Jangan Bagot, cadangan aja. Dewa aja sama Fakhrudin. Dewa kan lawan Malaysia kan top kan berdua tuh main. Asnawi sama Pratama Arhan. Itu aja coba tampilkan aja tuh. 4-4-2-nya tapi jangan berdiri sejajar. Egy-nya di belakang. Egy dikasih bebas main untuk acak-acak. Gitu. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Itulah ya. Begitu. Kayak siapa tuh kalau di Jerman? Ya? Kalau Jerman sih jarang pakai false 9 ya. Karena enak kalau banding ke Jerman. Mungkin kalau di City kan bisa bergantian kan tuh De Bruyne bisa masuk situ. Itu si Bernardo Silva bisa ada ganti-gantian mereka kan. Lebih enak City sih. Di City lebih enak kan. Phil Foden-nya bisa masuk. Gitu. Kalau di Jerman susah. Terlalu tinggi untuk banding Jerman. Betul. Tadinya gue pikir langsung Jerman langsung nyebut nama Waduh. Cepet ngomong Jerman. Tapi untuk saat ini dia komparasinya ke Manchester City. Jangan. Jerman karena City nggak pakai striker. Iya. Masa saya mau ngomong Timo Werner atau Kai Havertz nggak enak dong. Bagus sudahlah. Oke, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Kita doakan Indonesia bisa bermain lebih baik lagi dan kita menonton Indonesia di final. Kita menang nomor 8 dikawal dimatiin nggak bisa kirim bola nggak bisa bikin apa-apa udah di depan itu Ramli sama Iksan tuh nggak bisa masuk nggak bisa bikin apa-apa bolanya kan tinggal tunggu dari nomor 8 dari si Syak dan Sulaiman itu terus dari lawan pertama dari Timur Leste lawan Filipina semua dari dia bola semua. Timur Leste jelek sih. Iya Myanmar nggak dari Myanmar ya, semua bola bikin gol itu Sakdan semua Sakdan gitu diawali jadi matinya aja dia udah menang kita. Okay. Kalau Bung Ropan nunggu aksi Egy dan formasinya adalah 4 back, kalian nunggu siapa dan formasi pilihan kalian siapa? Yuk kita berkomentar. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang unik lagi dengan kita bahas secara asik di What with West. Siap. Salam bola untuk kebaikan.